Perjalanannya hingga berikrar syahadat dan memeluk Islam tidak mudah, ditentang oleh orang tua dan keluarga besar hingga harus hijrah dari kota asal yang dijalaninya. Berikut kisah Andre Basuki dalam segmen Sang Mu'alaf. Sempat kita berdiskusi tentang Islam itu seperti apa dengan orang tua, tapi memang kebanyakan orang tua nggak setuju. Memang sempat ada sedikit selek antara sama orang tua, karena pendapat saya dengan mereka itu berbeda gitu. Proses hijrah saya mereka bakal nggak setuju sama sekali. Tapi ini udah tekad saya udah bulat untuk bersyahadat, dan saya pengen mencapai surganya Allah, ya apa yang boleh buat, saya harus cari kebenaran yang hak gitu. Jadi saya pengen banget orang tua saya, kedua orang tua saya, adik saya, keluarga besar saya, dari mama dan papa itu semua berislam. Seperti mualaf yang lainnya juga pasti ingin bersatu kembali, dan tujuan akhir ya pengen bersama-sama di surganya Allah, tapi dengan cara bertauhid gitu. Keinginan untuk berhijrah bisa datang karena berbagai alasan, mulai dari kegelisahan, ketertarikan, hingga rasa penasaran. Berbagai pencarian dilakukan, berbagai sumber ilmu dan pengetahuan digunakan. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Muncul tentangan dari sana-sini, termasuk dari orang tua. Bahkan, pamannya menawarkan posisi di salah satu retail swalayan terbesar Indonesia untuk mencegahnya bersyahadat. Namun perbedaan kepercayaan tentang konsep Tuhan membuatnya memilih untuk meninggalkan tawaran itu. Andre Basuki pun membulatkan tekadnya untuk memeluk agama Islam. Ya, sempat ada terjadi konflik seperti kita berdiskusi tentang Islam itu seperti apa dengan orang tua, tapi memang kebanyakan orang tua nggak setuju. Memang sempat ada sedikit selek antara sama orang tua, karena pendapat saya dengan mereka itu berbeda gitu. Memang sebelum berhijrah pun sebenarnya sudah menolak sih saya ingin berislam, karena sayangnya mereka itu melihat Islam itu dari media sekuler terutama. Dan memang saya juga dulu mempelajari Islam pun saya juga saya bandingkan media A, media B, media C, sekuler, saya termasuk media Islam pun saya pelajari, dan memang saya runut sumbernya itu kemana. Nah, kebetulan orang tua saya kan nggak seperti itu, mereka asal terima berita lah, mereka nggak tahu asalnya dari mana, itu berita dari mana, mereka asal terima. Itu yang membuat di mata mereka dan di pikiran mereka citra Islam itu jadi buruk seperti itu, karena saya tahu proses hijrah saya mereka bakal nggak setuju sama sekali. Tapi ini udah tekad saya udah bulat untuk bersyahadat, dan saya pengen mencapai surganya Allah, ya apa boleh buat, saya harus cari kebenaran yang hak gitu. Perbedaan pendapat dengan orang tua memaksa Andre harus pindah ke kota Bandung dari kota kelahirannya di Cirebon. Dengan kemantapan hati dan kepercayaan besar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi Rezeki, Andre meninggalkan keluarga, pekerjaan, dan kehidupannya di sana. Jadi memulai hijrah itu memang orang tua mencarikan saya kerja di Bandung, dan kebetulan dapat di situ. Dan memang itu alhamdulillah proses hijrah saya di situ. Jadi makin mantap gitu. Awal mulanya saya nolak gitu, karena dulu saya berniatnya untuk bersyahadat di Cirebon. Ya mungkin ini udah takdir Allah, ya udah suratan Allah untuk hidup saya, untuk menuju suatu hidup yang baru, proses hijrah. Ya awal mulanya lamaran pekerjaan itu sih awal mula hijrahnya gitu. Jadi bawa ke Bandung, ya alhamdulillah sampai ketemu di DT. Sampai di Bandung, Andre tidak berhenti mencari. Seiring dengan bulatnya tekad, Andre juga terus mencari informasi tentang mu'alaf.
dan bertemu dengan orang-orang yang menuntunnya untuk bersyahadat. Sejak menjadi mu'alaf Agustus 2016 lalu, Andre juga aktif belajar di Mu'alaf Center Bandung. Terlepas dari segala hambatan, Andre memiliki semangat tinggi dalam mempelajari Islam lebih dalam, terutama baca tulis Al-Quran. Orangnya pokoknya dia pembelajar ya, tidak mudah lah pasti menjadi seorang mu'alaf teh, baik dari sisi ekonomi gitu, apalagi mempelajari agama yang baru gitu ya. Saya juga gabung baru-baru. Nah pas saya gabung teh memang dapat amanah untuk ngajarin ko Andre gitu, mulai dari ikro memang sih banyak hambatan lah pasti, yang tersendat-sendat mempelajari ikro satu aja lama gitu. Cuman dia girohnya semangat banget lah. Seiring proses mempelajari Islam lebih dalam, Andre juga dibantu oleh keluarga angkatnya, bahkan sejak saat sebelum berikrar syahadat. Saya diskusi dengan beliau cukup lama berdiskusi dengan beliau dan memantapkan saya untuk masuk Islam. Saat itu dia juga yang menuntun saya juga untuk bersyahadat dengan Al-Gim. Emang saya juga gitu dan niatan untuk bersyahadat dengan beliau dengan Al-Gim. Alhamdulillah di sini Pak Wahyu pun sudah saya anggap keluarga angkat saya, sudah saya anggap angkat saya, dan beliau sangat terima saya, sangat welcome sekali. Saya percaya semua Allah yang menggerakkan hati mereka gitu. Allah yang menggerakkan hati mereka untuk menerima saya padanya. Alhamdulillah mereka sangat-sangat baik kepada saya. Tapi memang tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan orang tua saya yang kandung ya. Karena mereka kan mengakhirkan saya gitu kan ke dunia gitu. Tapi memang ini semua berkat rahmat Allah sih. Walau begitu, Andre begitu ingin bersatu kembali pada keluarganya yang sebenarnya. Namun, Andre masih berkeinginan untuk memperkaya ilmu agamanya terlebih dahulu sebelum kembali pada keluarganya. Seperti mu'alaf yang lainnya juga, pasti ingin bersatu kembali. Dan tujuan akhir ya pengen bersama-sama di surganya Allah. Tapi dengan cara bertauhid gitu. Pasti saya pengen banget orang tua saya, kedua orang tua saya, adik saya, keluarga besar saya, mau dari mama dan papa, itu semua berislam. Mungkin awal mula dengan berkomunikasi yang secara intens ya, secara baik lah. Nah memang saya akui untuk saat ini masih kurang komunikasi karena saya masih takut mereka itu mengajak saya untuk balik lagi ke agama awal, agama sebelumnya gitu kan. Nah itu karena saya untuk berdialog dengan mereka belum cukup kuat ilmunya lah gitu. Jadi saya cari ilmu dulu, saya kuatkan itu dulu, baru saya berani untuk berbicara dengan mereka, gitu, komunikasi dengan mereka. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setiap hari ia berjualan telur asin. Biasanya, ia berjualan di sekitar lingkungan rumahnya di Geger Kalong. Namun sesekali, Andre juga mengantar pesanan ke berbagai penjuru kota Bandung. Seiring kegiatannya berniaga sehari-hari, Andre berusaha menjalankan kewajiban yang telah dipelajarinya. Bahkan berupaya untuk khatam membaca kitab suci Al-Quran dan mengamalkan setiap ayatnya. Saya sih pengen jadi ini ya, khatam Quran sih sebenarnya. Pengen khatam Quran dan berusaha untuk memaknai dan melaksanakan setiap ayat di Quran itu satu-satu gitu, pelan-pelan gitu. Mulai, insya Allah. Itu goal saya. Karena saya cari syafaat lewat Quran yang bakal nanti jadi syafaat kita kan nanti di surganya Allah gitu, bakal nolongin gitu. Liza Kemala, Pugi Pramudia melaporkan untuk NET.